Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Fuad Fajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari sebuah uang. Tetapi saya akan lebih mengkerucutkan mengenai betapa mengerikannya ketika uang itu dipegang oleh orang-orang yang menganut paham kapitalisme ekstrim. Nah, di sini saya akan menabrakkan teori kapitalisme itu sendiri dengan teori Karl Marx yang mungkin terkenal di telinga kita, yaitu teori sosialisme. Nah, teori sosialisme ini pada akhirnya nanti atau tahapan akhirnya akan merujuk kepada sistem pemikiran komunisme. Nah, tetapi saya tidak akan membahas terlalu jauh. Kita akan kembali mengenai uang itu sendiri. Uang sebagaimana yang kita tahu adalah alat tukar menukar dari zaman dahulu kala, atau sebelumnya digunakan barter. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring adanya peradaban di dalam sebuah wilayah atau di sebuah daerah, dibuatlah suatu alat tukar untuk membeli atau menjual barang. Nah, ketika kita berpikir bahwa bagaimana sih uang itu bisa mengerikan di mata orang-orang kapitalis, karena yang kita tahu uang adalah senjata mematikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa korupsi itu disebabkan karena pemikiran egosentris yang dimiliki oleh seorang pelaku atau oknum yang kita bisa sebut namanya si X. Nah, orang-orang yang menganut kapitalisme itu sendiri cenderung menolak keras terhadap sistem komunis atau sistem sosialisme. Sistem sosialisme ini adalah transisinya, dan pada tahap akhirnya adalah sistem komunisme itu sendiri. Mungkin teman-teman juga mengetahui bagaimana sistem pemikirannya orang-orang komunisme. Nah, kemudian pengertian uang di dalam pemikiran-pemikiran orang-orang kapitalis adalah bagaimana cara untuk mereka berinvestasi sehingga melahirkan keuntungan-keuntungan yang secara berkala dan terus-menerus sehingga meminimalisir yang namanya kerugian. Sedangkan kalau kita berbicara uang di mata orang-orang sosialis adalah bagaimana uang ini dijadikan alat untuk menjadikan sebuah keadilan atau sama rata. Karena itu pada dasarnya teori sosialisme itu sendiri berbeda dengan teori kapitalisme yang dibawakan oleh Adam Smith yang mungkin akan mempengaruhi teori perubahan sosial ke depannya. Makanya adanya teori sosialisme itu sendiri untuk menabrakkan teori kapitalisme yang dipopulerkan oleh Adam Smith. Makanya Karl Marx berpikiran untuk menciptakan sebuah teori yang bisa membenturkan sebuah teori yang akan menghancurkan sebuah peradaban di sebuah wilayah karena egosentrisnya terhadap sebuah kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini selalu berkaitan atau selalu merujuk kepada sebuah uang. Contoh, negara kita, negara Indonesia, DPR mempunyai gaji tertinggi nomor 3 di peringkat dunia. Sedangkan di negara-negara lain itu cenderung terhadap gaji DPR yang seminim-minim mungkin karena mereka adalah sebuah lembaga yang mewakilkan suara-suara rakyat. Kemudian, bagaimana uang itu bisa berbahaya bagi orang-orang sekitar yang berada di suatu wilayah tersebut? Karena uang bisa menjadi alat pembunuh secara tidak langsung untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan keuntungan. Begitu pula dalam bisnis, bagaimana cara mereka menjatuhkan lawan bisnis mereka agar mereka mendapatkan atau meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisir kerugian yang seminimal mungkin. Mungkin itu sedikit pesan saya bagaimana semengerikannya uang di mata orang-orang kapitalis, dan bagaimana cara sebenarnya
untuk orang-orang sosialisme itu sendiri membenturkan teori-teori ini. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membaca bukunya Karl Marx. Sebelum itu mungkin teman-teman juga bisa memahami tentang teori Adam Smith itu, karena teori perubahan sosial itu dimulai ketika Adam Smith itu mencetuskan teori kapitalisme itu sendiri, kemudian nanti dibenturkan oleh Karl Marx itu sendiri dengan teori sosialismenya, yang pada akhirnya nanti melahirkan sebuah kesamarataan yang pada akhirnya nanti di sebuah wilayah mempunyai peradaban yang terus menurun, yang jika kita tarik benang merahnya bahwasannya itu sangat-sangat mempengaruhi masa depan negara ataupun masa depan suatu wilayah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.